Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya akan mengoreksi hasil penulisan Nurul. Ya, saya mulai dari latar belakang. Untuk latar belakang di paragraf 1 menurut saya nggak ada masalah ya. Sudah baik. Nah, tadi saya sempat baca dulu. Jadi di paragraf 2 itu kamu membahas tentang definisi ya di sini ya. Nah, mungkin definisinya bisa dibuat parafrase gitu ya. Jadi maksudnya kamu buat kalimat ulang menurut pemahaman kamu, tapi tetap bisa dicantumkan sumbernya gitu. Jadi sumber Sofyan Asauri ini tetap dicantumkan karena kamu merujuk dari sumber beliau gitu. Tapi kata-kata yang kamu tulis itu parafrase gitu. Untuk definisi kamu bisa cari gitu ya, apa itu parafrase. Ya, intinya seperti itu. Nah, terus kemudian di kalimat keduanya itu ini ada penjelasan yang sama gitu ya. Yang pertama tujuan dari pengendalian kualitas. Terus ini juga ada tujuan pokok atau utama dari pengendalian kualitas. Ini sama-sama tujuan gitu ya. Kenapa nggak dibuat satu gitu, dilebur gitu jadi satu kalimat. Jadi satu kalimat ya. Yang kan intinya sama ya gitu. Nanti tolong ini dilebur gitu ya atau digabung jadi satu. Ini catat lagi. Ini juga kalau menurut saya sih nggak di spasi ya karena dia adalah kata ulang. Nah terus nanti kalau dilebur kan jadi berkurang tuh kalimatnya, gitu kan? Karena syarat dari suatu paragraf kan minimal 3 kalimat. Nah nanti di sini tambahkan misalkan permasalahan umum gitu ya atau implementasi pengendalian kualitas secara umum gitu ya di perusahaan manufaktur. Kemudian nanti bisa kamu buat kata penghubung gitu ya untuk penjelasan berikutnya itu adalah PT Kencana Panel Indo. Jadi di paragraf kedua ini kamu tambahkan bahasan yang akan menyambungkan ke pembahasan berikutnya itu adalah PT Kencana Panel Indo gitu ya. Jadi bisa tambah 2 kalimat tuh. Oke, ya seperti itu. Nah, terus untuk paragraf ketiga. Nah, jadi Nurul jangan lupa bahwa pengendalian kualitas itu bukan untuk menghilangkan kecacatan. Gitu ya. Ini mana ya? Agar tidak ada produk yang cacat saat dipasarkan. Gitu ya. Jadi mungkin akan ada cacat gitu ya. Jadi tapi bisa mungkin katanya bukan diganti gitu ya. Bukan tidak ada produk yang cacat gitu ya saat dipasarkan, tapi bisa jadi mengurangi gitu ya atau meminimalisir gitu ya. Meminimalisir kan adalah tindakan untuk upaya kita untuk dapat menekan kecacatan dari suatu kegiatan. Jadi masih ada cacat tapi sedikit gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi dari pengendalian kualitas itu bukan untuk menghilangkan cacat, tapi untuk mengurangi atau bahkan menekan dari kecacatan itu agar kecacatannya itu sangat minim terjadi gitu. Jadi pengendalian kualitas dilakukan untuk itu. Nah, untuk itu aja sih. Jadi di latar belakang itu yang perlu kamu perbaiki ya. Terus perumusan masalah kemarin sudah saya bilang atau saya belum bilang gitu ya. Jadi untuk perumusan masalah nanti kamu jadikan poin-poin ya. Ini kan poin 1 nih ya. Ini poin 1, ini poin 2. Jadi jadikan poin aja. Oke. Terus kemudian ini udah ya kemarin ya. Latar belakang udah oke. Tujuan sudah oke juga. Nah ini sudah oke. Oke, nah ini hati-hati ya. Ini kalau menurut saya sih ini nggak usah di semua kata ulang menurut saya nggak di spasi ya. Cuman kamu nanti kalau punya rujukan lain, ini Pak, ini spasi gitu ya. Nanti kasih tahu saya aja via WA. Nah, ini kan kamu ada menjelaskan di sistematika nih. Landasan teori berasal dari buku, jurnal,
dan sumber referensi lainnya yang memiliki keterkaitan yang sama terhadap permasalahan penulisan penelitian ini. Nah, berarti kan ada jurnal, ya. Kamu mencantumkan jurnal dan sumber referensi lainnya. Nah, berarti di bab 2 kamu juga sebisa mungkin ada jurnal, gitu ya, yang kamu ambil gitu dalam yang pembahasan mirip seperti ini gitu ya. Kamu ambil sebagai mungkin jurnal rujukan atau apapun. Oke ya. Oke, langsung ke bab 2. Bab 2 kemarin lebih ke itu ya. Nah, ini masih ada yang lewat nih, output ya. Nanti di replace aja biar kamu nggak usah cek satu-satu. Oke. Nah, ini jangan lupa di tab ya untuk menandakan bahwa ini paragraf. Oke, ini udah kualitas. Ini spasi, typo atau penulisan itu nanti dicek lagi ya. Saya sekilas-sekilas saja. Ini juga jangan lupa di tab lagi. Ini cek deh. Ini sepertinya, nah ini kan masih Calibri ya. Jangan lupa diganti Times New Roman. Mungkin dalam kamu membuat numberingnya otomatis ganti gitu. Nah ini dicek lagi nanti. Ini juga nih, ini Calibri nih. Kok ada campur-campur gitu kamu ya? Ini Calibri, ini Times New Roman. Wow. Dicek lagi nih. Times New Roman, pokoknya Ctrl A Times New Roman deh. Biar kamu nggak lewat. Oke, faktor kualitas. Jangan lupa. Nah, ini juga nih, Calibri nih. Wah, kan? Calibri kan? Oke, dicek lagi ya intinya ya. Semuanya. Oke ya. Itu aja sih bab 2. Nah, bab 3. Kemarin tuh apa ya? Juga lupa ya. Ditambahkan tahun ya. Tambahkan tahun. Tahun. Kamu tahun dapatkan sumber ini tahun berapa? Ini juga sama tahun ya. Google Map tahun berapa nih? Google Map juga tahun berapa kamu mengaksesnya? Ini juga tahun berapa? Oke, ini nggak ada masalah kemarin ya. Lebih ke apa? Kata asing ya. Nah ini warehouse masih ada yang kelewat kan? Warehouse italic ya. Stock opnam, loading, banyak nih. Banyak banget. Oke, proses produknya ya. Oke. Berarti itu aja bab 3. Oke, ini dicek deh spasinya ya. Harusnya 0 aja. Ini juga bisa 1,5. Nah, sini. Itu ya. Oke, proses produksi. Penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Nah, ini saya belum baca penjelasannya ya, baru lihat flowchartnya. Nah, di sini kan ada penerimaan dan pemeriksaan bahan baku ya. Jadi, jika ada pemeriksaan, pastikan ada kondisi di mana barang ini tidak bisa diterima. Benar nggak? Nah, jika ada kondisi seperti itu, gitu ya, maka nanti tambahkan aktivitas seperti ini nih, decision ya, pengambil keputusan, gitu. Jadi di sini ada pengambilan keputusan dari penerimaan bahan baku, kemudian jika bahan baku sesuai sama spesifikasi kamu atau perusahaannya, maka diterima. Tapi kalau enggak, maka diulang, gitu ya. Atau dikembalikan ke supplier lah, bukan diulang. Dikembalikan ke supplier dulu, supplier kirim ulang, nanti terima lagi, gitu. Jadi loopingnya seperti itu. Ini ntar ada belah tepatnya, ntar dikirim ke supplier, dikembalikan ke supplier mengirim ulang, nanti kembalikan ke perusahaan. Seperti itu.
Oke, ini pencampuran dan pembakaran atau pelelehan bahan HDPE ya, pengepresan biji plastik untuk lembaran, pemasangan polimer pada lembar polietilen, pemasangan lembar polietilen untuk melelehkan polimer. Oke. Nah, ini agak dari kan ini saya belum baca penjelasan sih ya. Dari sini, ini pertama kan pemasangan polimer atau lem pada lembaran, gitu ya. Jadi gampangnya ada lemnya ya. Lemnya di apa namanya? Ditaruh atau ditempel di lembaran polietilen yang udah jadi tadi yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian pemasangan lembaran polimer untuk melelehkan polimer. Jadi itu ntar di press gitu ya. Jadi nanti kamu bisa jelasin di WA lah ya. Gimana? Ini saya pertanyaan soalnya. Terus pelapisan lembaran dengan aluminium. Oke, terus pemeriksaan QC. Pemeriksaan QC jika ini kalau ini kan ini ya, berarti ada iya. Di sini tertambahkan kata iya jika proses QC-nya berhasil. Oke. Ini. Jadi pemeriksaan QC itu akan aktivitas ya. Jadi pemeriksaan QC itu masih kotak. Nah, yang nanti belah ketupatnya itu adalah misalkan sesuai standar gitu ya, atau sudah layak gitu, atau produk good atau apapun gitu ya. Jadi itu yang kata itu yang membuat ini bisa diterima atau tidak diterima gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini pemeriksaan QC masih kotak nih gitu. Nah, terus didaur ulang dan dibalikin lagi. Nah, nanti saya baca daur ulang tuh gimana caranya tuh. Pasangan protektif atau merek. Oke. Oke. Nah, ini YouTube form. Oke. Nah, jadi ini pengecekannya apa yang dicek ya, ditambahin. Jadi berikutnya hasil pengecekan, ya, bahan baku yang lolos dan pengecekan. Nah, apa yang dicek gitu ya. Jadi ini kan baru menjelaskan kedatangan bahan baku dari supplier gitu ya. Jadi belum ada kriteria bahan baku yang diterima ataupun yang tidak diterima, itu tambahkan. Terus habis itu persiapan produksi. Nah, di sini nih. Nah, kamu kan dimulai dengan menyiapkan bahan baku dan menghidupkan mesinnya. Nah, itu perlu dimasukkan ke dalam flowchart nggak menurut kamu? Gitu ya. Kalau memang perlu, bisa dimasukkan, nggak masalah gitu ya. Menyiapkan bahan baku itu adalah suatu proses. Gitu ya. Karena apa namanya, ada proses untuk disesuaikan dengan kapasitas mesinnya gitu kan. Terus proses produksi dimulai di pencampuran, anti-foam. Oke, sini udah. Navigator. Nah, ini sama ya, sumbernya jangan lupa dimasukin nih. Jadi semua gambar, semua tabel itu dimasukkan, ditambahkan sumber. Nah, ini kan pasti sumbernya dari pabrik nih ya. Itu dimasukkan PT dan nama PT dan juga tahunnya. Ini proses pelelehan. Oke, coba saya lihat ya flowchartnya. Nah ini maaf nih. Jadi pencampuran dan pembakaran itu kan beda ya. Pembakaran atau pelelehan tuh ini mungkin akan bisa di-split nih jadi beberapa step, 2 step mungkin ya. Jadi step pertama adalah pencampuran, terus nanti setelah pencampuran pelelehan gitu ya, atau pembakaran. Pembakaran pelelehan tuh menurut kamu sama ya?
perusahaannya. Nanti saya baca lagi. Nah, ini bisa di-split jadi 2 aktivitas. Jadi pencampuran dan pelelehan. Seperti itu. Oke. Di typo ya. Ini derajatnya bisa nggak dibuat kayak 0 kecil di atas? Ya. Jadi ini pelelehan ya. Jadi mungkin pembakarannya dihapus aja. Jadi dalam flowchart tadi. Jadi proses pelelehan. Karena di sini juga bukan pembakaran, lebih ke pemanasan ya. Pemanasan dengan suhu 220 sampai 230 derajat. Terus pembentuk lelehan menjadi lembaran pencetakan ya. Oke. Ini ternyata nggak dicetak ya. Kamu ini bukan dicetak, Nurul. Ini di press. Jadi beda ya dicetak dan di press. Oh emang enggak ya? Saya salah baca berarti. Oh ini itu pengepres. Ya benar pengepresan. Saya baca di mana ya? Pencetakan. Oke benar. Oke. Pemanasan. Pengembangan. Saya harus lihat-lihat terus. Mungkin ini mungkin ini bagian ini bisa nanti kamu. Ini saya agak bingung bagian ini. Bagian pemanasan polimer. Terus pemasangan lembar polietilен untuk melelehkan polimer. Ini 2 proses ini agak ambigu. Oke, nanti kamu bisa jelaskan ke saya ya nanti via WA bagaimana prosesnya. Oke. Iya. Oh ini ada ya. Punyakan warna, tekstur gembung, dan kondisi aluminium. Oke. Oke, mungkin itu aja deh yang bisa saya koreksi saat ini. Jadi perbaiki dulu aja. Nanti berikutnya kalian komponen kualitas ya. Oke. Ya terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.